Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan terhadap sesuatu yang diinginkan pasti terbenam di hati setiap insan manusia terhadap Sang Maha Pemberi Allah Subhanahu wa taala. Melalui ucapan doa, segala bentuk harapan dan cita dipanjatkan agar segala keinginan tersebut Allah kabulkan. Allah sangat senang jika hambanya selalu memohon melalui ucapan doanya. Yakin semua harapan dan keinginan yang dipanjatkan melalui doa tersebut akan Allah kabulkan. Namun dengan sebuah catatan, apakah Allah kabulkan di dunia atau ditangguhkan kelak untuk bekal di akhirat. Terlepas dari itu, ada pula doa yang Allah tak terima atau Allah tak kabulkan selama manusia tersebut hidup di dunia. Jika kita berdoa, pasti akan merasa harap-harap cemas, apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak oleh Allah. Manusia hanya bisa berdoa dan berharap. Keputusan terkabul atau tidak tetap Allah yang menentukan. Allah merintahkan hambanya agar selalu berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Untuk ketentuan langsung atau ditangguhkan itu Allah yang tahu. Namun ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ternyata ada 3 golongan manusia yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Ketika ketiga golongan ini memanjatkan sesuatu doa dengan penuh harap dan keikhlasan, Allah pasti akan selalu mengabulkannya. Lalu siapa golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, seorang penguasa yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi atau teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah, demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu, menolongmu meskipun tidak segera. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ketiga golongan tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang berpuasa akan Allah mudahkan dan kabulkan segala doa dan harapan mereka. Sebab alasan kenapa orang ini doanya begitu mustajab, salah satunya karena mereka tengah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Lalu yang kedua, penguasa atau pemimpin yang adil. Saat ini mendapatkan penguasa atau pemimpin yang benar-benar adil sudah bisa dibandingkan antara 1 berbanding 1.000. Penguasa yang adil itu ibaratnya bayang-bayang Tuhan, karena adil merupakan salah satu sifat Allah, yakni al-adlu atau yang maha adil. Diceritakan dalam kisah riwayat masyhur bahwa suatu ketika saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, beliau begitu terkenal sebagai pemimpin yang adil. Saat itu gubernur Mesir Amr bin As mengadu kepada sang khalifah tentang paceklik panjang yang menimpa warga Mesir.
Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan di negeri tersebut tidak lagi mengalirkan air. Amirul Mukminin kemudian memanggil Ammar bin As untuk datang ke Madinah. Ia kemudian memberikan surat kepada Ammar bin As untuk dilemparkan ke Sungai Nil. Surat tersebut berisi doa sang khalifah yang isinya, "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Doa Umar bin Khattab begitu mustajab, karenanya hingga kini Sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Kemudian yang ketiga, orang yang teraniaya atau terzalimi. Orang yang teraniaya atau terzalimi doanya makbul sekali. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati jika menghadapi orang yang teraniaya atau kesusahan. Jika kita tidak dapat membantu mereka, maka sebaiknya tidak melakukan tindakan yang dapat membuat hatinya merasa tersakiti. Karena Allah telah menjamin doa mereka akan terkabul. Dalam hal ini memang Allah sebenarnya tidak menyukai doa yang buruk, apalagi ditujukan kepada orang lain. Namun ada kondisi di mana doa, baik doa itu bersifat baik maupun buruk, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doanya orang-orang yang terzalimi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.